الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita boleh menterjemah Al-Quran melalui konsep terjemah perkata talk Al-Quran insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita sambung kembali berkaitan dengan Bani Israel ayat 43 hingga 44. Ayat 43 Allah mengingatkan Bani Israel, janganlah kamu mencampur adukkan yang hak, yang benar dengan yang batil. Dan jangan pula taktumul haqqa, menutup kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Di antaranya adalah kebenaran bahwasanya nanti akan ada Rasul setelah Nabi Allah Musa alaihi salam yang terakhir, yaitu yang namanya Ahmad dari bangsa Arab. Ayat 43 Allah ingatkan wa aqimus shalah, tunaikan shalah, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan ayat 44 Allah ingatkan kepada Bani Israel, dan pastinya ini juga kepada kita. Atamuruna an-nasa bil bir, adakah kamu akan menyuruh orang, memerintah orang untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan diri kamu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab Taurat itu. Tapi kamu tidak mengamalkan. Menyuruh orang beriman, tapi kamu tidak beriman. Afala taqilun, apakah kamu berakal, kata Allah kepada Bani Israel. Peringatan itu juga kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke para jamaah, kita teruskan konsep terjemah Al-Quran perkata interaktif. InsyaAllah ayat 42 kita bedah. Wala wa dan la janganlah. Talbisu dari perkataan la bisa. La bisa yalbasu. Memakai asalnya. Tapi sini mana talbisu artinya memutarbalikkan, mencampur adukkan. Daripada ta, anta dengan wawu ni kamu semua. Janganlah kamu semua mencampur adukkan al-haqqa yang hak bi dengan al-batil yang batil. Dan taktumul haqqa daripada katama menyembunyikan. Ta dengan waw nun adalah kalian semua. Janganlah kalian semua menyembunyikan al-haqqa kebenaran. Wa antum dan kalian semua ta'lamun dari perkataan alima tahu, dan kamu semua mengetahui akan kebenaran tersebut tapi menyembunyikannya. Ayat 43. Wa dan aqimu dirikanlah. Kalian semua ini wau kalian semua kan, daripada qoma asalnya. Qoma berdiri. Kalau aqama mendirikan atau melaksanakan. As-shalah wa atu daripada ata. Ata yu'ti artinya mengeluarkan, memberikan, mendatangkan az-zakah, yaitu zakat. Warka'u dan roka'a, ruku' daripada, kemudian ada alif depannya ini hamzah wasal, tanda ia adalah perintah. Warka'u dan rukuklah kalian semua ma'a bersama ar-raki'in, orang-orang yang ruku' daripada roki'. Artinya orang yang rukuk. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat 44. A. Adakah ta'muruna daripada amara, menyuruh, memerintah. Ta depan ini dengan waw nun kalian. Adakah kalian menyuruh, memerintah an-nasa, orang ramai, bil birri, al-birri kebaikan. Di sini berarti keimanan, taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Adakah kalian mau memerintah orang lain melakukan kebaikan? Wa dan tansawna daripada nasiya. Nasa yansa, nasiya yansa artinya
lupa. Wa tansawna, dan ta ini kalian dengan waun nun ini, wa tansawna, dan kalian melupakan anfusa, diri kalian sendiri, wa antum, dan kalian tatsluna alkitab. Tatslu daripada tala yatslu, membaca, tilawah. Tatsluna, dan kalian kalian ini ta dengan wawu nun ini, dan kalian membaca alkitab, yaitu kitab Taurat. Kalau kita Al-Quran. Afala, adakah, fa maka, la tidak, taqilun daripada aqala yaqilu, berakal. Apakah kalian tidak berakal? Kata Allah kepada Bani Israel. Ayat ini pada take away yang boleh kita dapatkan 42 adalah jangan sekali-kali kita memutarbelitkan kebenaran dengan kebatilan, menyembunyikan kebenaran, naudzubillahi min dzalik. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kita tahu. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kemudian kita selalu bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Kita pastikan diri kita, keluarga kita ada di lingkungan orang-orang yang baik. Sebab lingkungan itu mempengaruhi. Itu ayat 43. Warka'u ma'arraki'in. Selalu kita cari orang-orang yang selalu ruku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berkawan orang-orang yang menjauhkan kita daripada Allah. Ayat keempat, di samping kita juga mengingatkan orang lain, kita pastikan kita berazam untuk kita sendiri melaksanakan apa yang kita perintahkan, suruh kepada orang lain. Sebab nasihat yang paling sulit itu adalah nasihat untuk diri sendiri. Untuk orang lain mudah untuk kita bernasihat, tapi untuk diri sendiri amatlah susah. Dan nasihat yang paling berkesan adalah nasihat apabila diikuti dengan contoh. Ataupun contoh sudah cukup. Tak perlu ngomong banyak-banyak. Tak perlu memberi nasihat banyak-banyak. Cukup dengan contoh. Insya Allah ianya menjadi inspirasi kepada semua. Itu saja. Kita sambung insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya boleh menterjemah Al-Quran dengan konsep terjemah Al-Quran perkata interaktif talk, insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita bincangkan ayat 45 dan 46. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu semua dengan kesabaran dan solat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya solat itu ataupun sabar dan solat itu besar sekali, berat, illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang khusyuk, yang tunduk patuh kepada Allah, merasa kerdil dirinya, hanya Allah yang berkuasa. Alladzina yadhunnun, orang-orang yang khusyuk ini adalah orang-orang yang mereka yadhunnuna, mereka menyangka kuat, mereka yakin annahum mulaqu rabbihim, mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka nanti setelah kehidupan dunia ini. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah akan kembali. Yuk kita bedah ayat 45 dan 46 dengan konsep terjemah Al-Quran perkata interaktif. Wasta'inu, wadan. Ista'inu dari perkataan ada ain, ada nun. Ini adalah a'ana yu'inu. Perkataan apa? A'ana asalnya. A'ana artinya menolong. Kalau ada depannya adalah ista, ini adalah meminta. Contohkan, ghafara, mengampunkan. Kalau istaghfara, meminta ampun. Jadi sini wasta'inu, minta tolonglah kamu semua, wawu belakang ini kamu semua. Dengan apa? Ketika kita ada masalah, kita ada program, minta tolong apa? Bis-sabri, dengan sabar, wassalah, dan dengan sholat. Dan
Inna sesungguhnya kembali kepada as-shalah. Kata ulama disebut satu tapi yang dimaksud adalah dua, as-shalah was sabar. Sesungguhnya solat itu dan sabar itu la sungguh-sungguh kabir, perkara yang besar, perkara yang berat. Illa kecuali ala ke atas orang-orang yang khosyi', orang-orang yang khusyuk. Orang-orang apa orang yang khusyuk? Orang khusyuk itu adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi mudah untuk melaksanakan salat, menjadi mudah untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan sabar atas musibah. Oke, ayat 46. Alladzina, orang-orang yang khusyuk ini adalah mereka-mereka yang yadhunnuna. Asalnya dhanna ini adalah mereka menyangka tapi sangkaan yang kuat, itu namanya dhanna. Jadi yadhunnuna, mereka menyangka kuat, anna sesungguhnya hum mereka itu, yaitu orang yang khusyuk, mulaku daripada laqiya, artinya berjumpa ilal liqa. Jadi mereka mulaku, mereka akan berjumpa Rabbi, Tuhan mereka. Bila? Nanti di akhirat. Wa dan anna sesungguhnya hum mereka ila kepada yaitu dia Allah, raja' daripada raja'un mereka akan kembali. Jadi ayat 45 ini mengajarkan kita bahwasanya ada dua Allah berikan talian pertolongan ketika menghadapi apa saja dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah dengan sabar, yang kedua adalah dengan salat. Sabar harus dimulai dengan sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kita sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sabar untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, kita akan sabar menghadapi segala ujian dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah as-shalah. Bangunlah di waktu malam. Mengadulah hanya kepada Allah. Jangan mengadu kepada teman-teman. Jangan mengadu kepada Facebook. Di wall Facebook. Tidak ada gunanya. Mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu kepada yang maha kuasa, yang paling berkuasa. Kalau perkara kita, masalah kita diserahkan kepada yang paling berkuasa, yang paling berkehendak, tiada siapa yang boleh menukar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beres. Kita serahkan kepada yang paling berkuasa, Allah yang paling indah perancangannya. Kita serahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sabar dan dengan salat. Wa innaha sungguhnya salat la kabirah, dia perkara yang besar. Dan itu hanya dapat dilaksanakan apabila kita yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, nanti ada hisab, dan mudah-mudahan hati ini hanya terpaut akan kenikmatan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dahulu, jumpa lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.